Sebelum kita masuk ke bidang pekerjaan yang dibutuhkan orang kaya, kamu wajib tahu dulu nih bagaimana sih cara berpikir mereka dalam menjalani sehari-hari. Kamu mungkin gak asing dengan kata wealth mindset atau pikiran orang kaya. Orang kaya biasanya berpikir cara agar bisa keluar dari masalahnya. Nah, dari permasalahan yang dihadapi orang kaya ini, jadi banyak bermunculan jenis pekerjaan yang sebelumnya tidak kita butuhkan secara personal. Contoh aja pekerjaan yang dibutuhkan orang kaya, yaitu pemegang minuman. Kedengarannya agak nyeleneh ya, tapi ini benar ada loh. Salah satunya adalah Mariah Carey. Pada tahun 2008, Carey mempekerjakan seseorang untuk memegangi minumannya. Selain memegangi gelas minum Carey, ia juga memiliki tugas untuk memastikan lipstik Carey tetap rapi dan tidak berantakan. Wow. Lalu yang baru-baru ini terdengar yaitu sleep trainer, alias pelatih tidur. Salah satu public figure Indonesia, Nikita Willy, menggunakan jasa sleep trainer dari Amerika Serikat untuk melatih anaknya Isa Sander, Joko Sutono, agar bisa tidur sendiri dengan baik. Jasa sleep trainer ini biasanya digunakan untuk bayi yang berusia 4 hingga 6 bulan, agar anak dapat membentuk siklus tidur yang baik hingga dewasa. Lalu, apalagi bidang pekerjaan yang dibutuhkan orang kaya? Berikut 9 bidang pekerjaan yang dibutuhkan orang kaya. Pertama, personal assistant. Jika kamu fans Raffi Ahmad, mungkin kamu gak asing dengan sayembara asisten terbeda. Yap, dalam unggahan Raffi pada Oktober 2022 lalu, Raffi sengaja mencari asisten pribadi yang bisa membantu memenuhi kebutuhannya dan atur jadwalnya yang terbilang sangat padat. Sama seperti yang dibutuhkan Raffi Ahmad, pekerjaan personal assistant biasanya bertugas untuk meringankan pekerjaan atasannya, mulai dari jadwal kerja, periksa email masuk, mengatur perjalanan, agenda harian, hingga reminder untuk deadline. Selain personal assistant, ada juga nih yang namanya executive assistant. Sama-sama asisten, tapi untuk profesi executive assistant biasanya bekerja di bidang perkantoran yang langsung ke direktur. Pekerjaannya pun melakukan perencanaan, pengelolaan, laporan administrasi terkait kegiatan dari direktur ya. Kedua, personal chef. Bagi orang kaya, menggunakan personal chef bukan hal yang asing loh. Apalagi kebutuhan kelas atau untuk menghadirkan fine dining di rumah sangatlah tinggi. Jadi para elit ini gak perlu lagi ke restoran mahal atau ke hotel berbintang. Salah satu selebriti tanah air yang memiliki koki pribadi ada Momo Geisha. Sejak menikah dengan pengusaha di tahun 2017, ia tinggal di rumah mewah yang terletak di Malang, Jawa Timur. Di kediamannya lah sang koki pribadi bertugas untuk masak beragam menu setiap hari untuk keluarga besarnya. Gimana? Sudah kebayang betapa nikmatnya setiap hari makan masakan dari seorang koki profesional? Ketiga, pengawal pribadi. Pengawal pribadi mungkin jadi hal umum di kalangan atas, baik itu pengawal pribadi untuk pejabat tinggi, pemerintahan, artis-artis terkenal, CEO triliuner ternama, hingga presiden. Dilansir dari CNBC International, bodyguard atau pengawal pribadi pemilik Facebook, Mark Zuckerberg, memiliki bayaran tidaklah murah dan bisa capai ratusan juta rupiah. Facebook menghabiskan sekitar 101 miliar rupiah untuk biaya bodyguard yang menjaga Mark dari kediamannya hingga menjelajah ke 50 negara bagian. Untuk seorang Mark Zuckerberg yang bisa hasilkan 84 miliar dalam sehari, tentunya bukan suatu hal yang besar ya untuk menyewa bodyguard. Keempat, staf publikasi. Hampir semua yang kamu baca tentang orang kaya adalah bagaimana mereka membangun citra baik ke banyak orang. Nah, inilah kenapa orang kaya mempekerjakan staf publikasi atau public relation untuk membentuk persepsi orang-orang agar melihat sisi pencapaian terbaiknya. Orang kaya pada umumnya justru nggak banyak tersorot, dan itu lebih mudah untuk menyusun bagaimana kamu ingin dilihat oleh orang lain. Salah satu layanan staf publikasi dan public relation inilah yang dibutuhkan orang kaya yang memiliki perusahaan-perusahaan besar, mulai dari hapusin jejak buruk digital, jadi juru bicara, hingga perluas privasi mereka. Kita yakin profesi ini kedepannya akan banyak dibutuhkan oleh orang-orang kaya di luar sana. Kelima, cyber security. Inilah alasan kenapa orang kaya bersikeras ingin menggunakan server pribadi dan juga jaringan internet yang tertutup. Karena sebanyak apapun yang kamu punya, semakin banyak juga orang-orang yang ingin menjatuhkanmu, terutama dalam dunia bisnis. Benar? Disinilah tugasnya seorang cyber security yang tugasnya mengawal dan juga menjaga data-data kamu. Orang-orang kaya di luar sana, banyak yang sudah merogoh ratusan juta hanya untuk mempekerjakan orang-orang di bidang cyber security. Pengawalannya dari mulai email, kalender, call, atau drive akun kamu. Bahkan gak jarang juga, seorang cyber security ini hubungkan keamanan rumah kamu.
ke dalam ponsel yang kamu miliki. Zaman sudah canggih, semua dilakukan serba online dan dapat dilacak dimanapun dan kapanpun. Keenam, wealth manager. Jika kamu saat ini memiliki bakat di bidang keuangan, kamu harus coba menekuninya agar bisa bekerja untuk kalangan atas nih sebagai wealth manager. Wealth manager atau bisa disebut spesialis penasehat keuangan akan bantu para pemilik bisnis mulai yang memiliki pendapatan tertinggi, bisnis kecil dan menengah, kelola keuangan keluarga hingga proteksi dan distribusi semua kekayaan mereka. Untuk bisa jadi wealth manager, kamu harus memiliki sertifikat Wealth Managers Association atau CWMA. Seorang private wealth manager profesional untuk biaya konsultasinya hingga 73 juta rupiah. Angka yang fantastis untuk sebuah konsultasi ya. Ketujuh, personal trainer. Ketika kamu berada di sebuah gym atau tempat olahraga, kamu pasti tidak asing melihat orang lain sedang dilatih oleh seorang guru. Atau ketika kamu lagi sekolah dan mengalami kesulitan, pastinya kamu membutuhkan guru untuk bantu kamu menemukan solusinya. Inilah personal trainer yang sering dibutuhkan oleh orang kaya. Personal trainer yang bantu kita bimbing latihan agar berjalan dengan tepat serta meraih hasil yang maksimal. Meskipun harga jasa personal trainer terbilang mahal dalam satu kali sesinya, tapi kamu harus tahu kalau orang kaya nggak ingin buang-buang waktu untuk hasil yang maksimal. Apalagi, mereka tidak cuma sekedar latihan, tapi mereka juga mendapatkan arahan mengenai gizi, teknik yang benar, hingga program yang tepat agar bisa capai goals. Mereka rela mengeluarkan uang banyak untuk menggunakan jasa profesional personal trainer untuk mendapatkan hasil maksimal dalam waktu cepat. Kedelapan, dokter pribadi. Kira-kira berapa lama waktu tempuh kamu dari rumah ke rumah sakit? Kalau orang biasa mungkin butuh beberapa waktu untuk menuju rumah sakit atau klinik jika sakit. Tapi bayangin deh, kalau kamu punya dokter pribadi, kamu tidak perlu antri untuk dapat perawatan dan tidak perlu kemana-mana untuk berobat. Keuntungan inilah yang dibutuhkan oleh orang kaya. Kamu bisa berdiskusi langsung dengan dokter pribadimu, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis. Komunikasinya pun beragam, mulai dari chat, video call, voice call, bahkan langsung datang ke rumah. Salah satu dokter pribadi yang diberi gelar pahlawan nasional dari pemerintah tahun 2022 lalu, namanya Dr. Soeharto dari Jawa Tengah. Ia adalah dokter pribadinya Bung Karno pada masa sebelum kemerdekaan. Alasan Dr. Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional adalah karena almarhum Dr. Soeharto dinilai telah berjuang bersama Presiden Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan setelah kemerdekaan, almarhum Dr. Soeharto ikut serta dalam pembangunan sejumlah infrastruktur di tanah air. 9. Baby Sister Elite. Mungkin kamu tidak percaya gimana sengitnya persaingan pekerjaan baby sister elite ini. Para miliarder merebutkan pengasuh tertentu karena ketika kamu dapat pengasuh yang tepat, itu merupakan komitmen pekerjaan yang cukup panjang. Baby sister atau pengasuh ini akan jadi bagian besar waktunya untuk mengasuh anak-anak ketika kamu tinggalkan. Baby sister elite ini tidak cuma sekedar mengasuh, tapi ia juga seorang mentor untuk si anak, untuk bantu belajar mulai dari tumbuh kembangnya, belajar dari membaca, menulis, berhitung, dan lain sebagainya. Jika kamu belum mahir tentang anak, bukan lulusan universitas terbaik, atau tidak memahami 3 bahasa seperti Inggris, Mandarin, Indonesia, jangan harap kamu bisa diterima sebagai baby sister elite ya. Nah, demikian tentang 9 bidang pekerjaan yang dibutuhkan orang kaya. Pada intinya, orang kaya membayar seseorang yang sudah memiliki keahlian dan waktu yang tidak mereka miliki. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya yang mungkin akan membantu kita menjawab salah satu pertanyaan penting dalam hidup. Kapan kaya? Sampai jumpa di video selanjutnya.